Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dan saya Wewe Wita dalam channel YouTube Denny Wewe. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny Wewe, alhamdulillah sebentar lagi kita lebaran. Selamat menunaikan ibadah puasa dan menuju hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri. Iya, ya. betul. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita membuatkan konten yang dimana requestnya dari channel YouTube 37 Muhammad Farih Wir apa dia? Bang Denny izin tanya, kalau atlet ke atas atau kayak Bang Denny kalau lagi sparring, Mas Denny ngelihat matanya, badannya atau kakinya? Ini maksudnya atlet ke atasnya gimana nih? Mungkin atlet yang udah senior kali ya. Oh gitu ya. Sebenarnya kalau ke atas sih atau senior, saya belum senior ya. Atau misalkan dibilang Kalau di silat itu kan dia prestasinya ibaratnya kalau dibilang ke atas atau enggaknya itu tergantung atletnya ya, karena olahraga tidak terukur, tidak selalu di atas. Tapi oke lah, kita akan buatkan mungkin atlet, menurut versi atlet aja ya. Mungkin atlet yang udah lama di silat. Oke. Ya jadi saya lumayan sih, 20 tahun di silatnya lumayan lah kali ya. Nah, di sini pertanyaannya bagaimana pandangan atlet pada saat bertarung atau pada saat sparring atau pada saat tanding, pandangan matanya kemana? Ini akan kita jawab versinya istri saya dan versinya saya. Oke, langsung saja kita bahas. Oke, langsung saja kita membahas tentang pandangan mata pada saat sparring, pada saat bertarung atau pada saat bertanding, khususnya di pertandingan pencak silat. Iya. Ya. Nah, kalau versi istri saya gimana nih pada saat tanding, pandangan mata kamu gimana? Mungkin kita kan punya versi masing-masing ya setiap orang. Nah, ini kita akan bahas versinya kita masing-masing. Jadi kalau di silat itu untuk pandangan mata, kita balik lagi ke atletnya ya, karena setiap atlet itu punya kebiasaan masing-masing. Jadi nggak ada patokan harus mandang ke sini atau ke sini atau ke sini gitu. Jadi kalau aku pribadi ini pasti kayaknya agak berbeda kemungkinannya. Kalau aku lebih fokus ke bagian dari sini sampai ke bawah. Muka tuh kayak samar karena jadi aku nggak fokus ke muka. Misalkan pasang nih. Nah, kamu lebih ke tatapannya ke dada berarti. Dari sini ke sini aja. Jadi aku fokusnya antar pergerakan tangan dan kaki. Jadi kamu fokus pergerakan badan dia baru naik serangan. Jadi mungkin setiap orang punya serangan masing-masing dan punya pandangan masing-masing kali ya. Dan itu juga tergantung daripada teknik individunya. Mungkin kalau orang yang jago bantingan dia pasti fokusnya ke kaki. Kalau mungkin yang lincah mungkin lain lagi kayak gitu. Oke, itu pandangan kamu. Ya kalau aku sih memang kayak gitu. Jadi tatapan kamu lebih mengarah ke bawah tapi fokusnya ke bahu ke bawah gitu ya. Karena aku jujur ada yang pernah bilang katanya coba lihatnya ke mata. Aku bingung kalau lihat ke mata. Karena mata mau ke kanan mau ke kiri, karena kan kalau fokusnya itu ke kaki sama tangan. Jadi aku agak nggak bisa kalau fokusnya ke muka. Nggak, terus salpok juga kalau lihat ke muka tuh kita kayaknya muka orangnya nyebelin gitu ya. Jadi nggak konsen malah kalau lihat muka. Makanya kadang kalau aku lihat lagi pertandingan tuh muka tuh memang blur. Aku nggak bener-bener nggak fokus ke muka. Jadi aku fokusnya ke pergerakan dia sih. Lebih ke fokus ke tangan sama kakinya. Kalau aku sendiri sih, kalau pandangan, kalau aku sih melihat semua sudut pandang ya. Tapi fokus aku ke depan. Memang lebih kayak coba pasang. Nah, pandangan aku memang kayak ke arah muka. Tapi nggak fokus ke mata juga. Pokoknya muka dan ini ngelihat semua. Kalau aku sih kayak gitu. Iya. Jadi tetap. Ya maksudnya jadi kayak nipu-nipu juga. Kamu tuh lihatnya ke muka, tapi sebenarnya kamu tuh ke semua. Iya, ke semua. Ke semua fokus gitu ya. Cuman kayak pandangan muka tuh mengecoh. Walaupun samar, tapi kamu tahu dia ngangkat kaki, dia jadi pukul tangan pergerakan. gitu ya. Jadi aku mau ngelihat misalkan dia pukulan, kita bisa ngegos atau bisa ngerapat kayak dia. Apalagi tendangan. Enggak cuma fokus ke bawah. Kalau muka lawan mau dijelek-jelekin atau mau ini-ini nggak masalah. Nggak ini ya. Iya. Nggak keganggu. Kalau aku nggak bisa. Malah aku tengilin ya, misalkan jelek aku tengilin. Kalau aku nggak bisa lihat ke muka sih, bukan nggak bisa. Emang apa ya? Menurut aku ngeganggu konsentrasi kalau aku ya, karena biasanya itu kan kita tuh di pertandingan tuh satu pasti udah nervous juga, udah bukan nervous dalam artian takut ya, tapi
tegang karena pressure dari sana sini, karena kan orang-orang yang support kita tuh pengen kita menjadi juara di suatu event itu, dan mereka tuh sangat berharap kita jadi juara. Jadi kayaknya kalau aku sendiri, kalau untuk meyakinkan diri aku nggak mandang itu tuh siapa gitu. Terserah dia mau siapa, jadi aku nggak lihat mukanya gitu. Kalau mukanya kan pasti kita keinget nih, misalnya ini lawan aku adalah atlet yang selalu juara misalnya. Kalau lihat mukanya aku tahu, jadi kayak apa ya, kayak ngeganggu konsentrasi aja. Tapi kalau aku sendiri, muka udah masa bodoh dia mukanya mau kayak gimana, mau mengot, mau gimana, mau senyum, mau cemberut, terserah. Yang aku lihat ada pergerakan dia. Dari cara dia mau maju, kayak mau mundur kelihatan. Jadi pergerakan aku lihatnya dari bahu sampai ke bawah. Jadi pada intinya setiap orang tuh punya versinya masing-masing ya. Nggak bisa misalkan kalau saya pandangannya misalkan ke muka, jadi kalian harus ke muka aja. Nggak bisa kalau versi saya dengan versi istri susah jadi ya. Jadi kita punya versinya masing-masing. Kalau saya misalkan fokus ke depan, tapi bukan berarti kita natap ke matanya. Kita nggak ke depan, tapi sentralnya harus kelihatan semua. Jadi pada saat pergerakan dikit, apa yang harus kita lakukan tuh tahu. Itu kalau versinya saya sih. Iya. Ya teman-teman silakan, kalau teman-teman fokusnya kemana pada saat bertanding ya. Fokus pandangan mata kemana, silakan kalian berkomentar. Dan apa alasan kalian? Misalkan kalian, aku fokus ke kaki nih gitu. Kenapa alasannya fokus ke kaki aja? Nggak tahu kena pukul ntar. Jadi nanti ketika teman-teman yang komen, jangan bilang katanya, kenapa nggak lihat ke ini aja, ini tuh lebih bagus karena bla 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 bla. Nggak bisa disamakan karena setiap atlet itu punya kebiasaan masing-masing gitu. Mungkin dengan cara dia melihat lawannya seperti itu, dia menjadi yakin, dan juga tekniknya kelihatan semua, itu bisa menjadikan dia jadi juara. Kita nggak. Tapi ada juga orang yang fokusnya ke kaki aja terus. Iya, tapi juga ada juga. Iya ada, tapi juga dia bisa juara juga. Maksudnya itu kembali lagi ke kebiasaan sih, lebih ke habitnya kita. Dan kalau ada yang bilang bagusan mana mas pandangannya, ya nggak bisa dibilang bagus yang mana, tergantung kebiasaan kita dan tergantung yang mana kita yakin juga. Dan kalau aku alasannya seperti itu, aku nggak mandang ke muka karena aku tadi bilang kalau lihat ke muka itu merusak konsentrasi aku. Jadi aku lebih fokus ke gerakan tubuhnya dia aja, gerakan tubuh dari mulai pundak sampai ke kaki. Gitu. Kalau aku sih nggak keganggu dia mau muka dia juara dunia atau muka dia kayak buaya daratnya. itu nggak ngaruh sih kalau aku. Iya. Justru semakin dia misalkan tengil-tengil, makanya aku kalau sudut pandang aku semua walaupun tangan dijahilin sedikit, dibuat kesel malah. Kalau aku sengaja buat lawan tuh jadi kesel. Ya, kalau itu strategi. Jadi kalau misalkan aku kalau udah leadingnya jauh, baru aku bisa ngelihat muka. Tapi juga bukan berarti aku fokusnya ke muka, tetap aku bilang fokusnya ke pergerakan pundak dan kaki. Tapi aku bisa ngelihat muka dia, wajah dia. Karena kita juga kan kalau kita leading tuh kita bisa ngelihat dari raut wajah dia wajahnya panik atau enggak gitu. Nah, kalau aku bisa ngelihat wajah ketika posisinya aku udah menang, udah leading. Cuman kalau posisi aku kalah, aku nggak akan pernah ngelihat muka dia, tapi aku lebih fokus ke pergerakan karena aku pengen nyari poin kan. Gitu. Karena kalau ngelihat muka dia takutnya nanti malah emosi. Ada juga seperti itu. Iya. Nah, mungkin itulah pembahasan kita tentang pandangan mata pada saat bertanding ya. Ya. Teman-teman silakan menambahi di komentar di bawah, dan jika ada request silakan berkomentar. Sebelum request cari dulu nih, misalkan Mas ini aku pengen request bantingan, dicari dulu ada nggak nih bantingan Denny WW. Cari aja misalkan judulnya disertakan nama Denny WW, misalkan tutorial tendangan T Denny WW, coba cari ada nggak. Kalau nggak ada boleh baru di request kayak ya. Bantingan, sapan, guntingan. Dan bagi teman-teman kita membuat konten kayak tutorial dan sebagainya itu bukan berarti kita mengada-ada, menggurui atau ingin sok hebat atau segala macam. Enggak, kita juga sama masih belajar. Kita hanya sharing teknik yang kita pernah lakukan dan itu menurut kita berhasil. Menurut pengalaman kita berhasil gitu kan, karena setiap teknik bagi setiap atlet itu kadang cocok kadang enggak gitu. Kadang kalau misalnya aku kayaknya nggak enak nih karena tergantung habit tadi. Jadi kita membuat tutorial
sebisa mungkin adalah yang terbaik yang pernah kita lakukan gitu. Kita sebisa mungkin membuat tutorial itu atas pengalaman kita, tidak mengada-ngada kayak gitu. Ya, dan juga misalkan ada teman-teman yang berkomentar, alah membuat tutorial ini dipakai enggak, misalkan Wewe nggak akan pakai teknik ini enggak, tapi apa salahnya buat kita sama-sama belajar gitu ya. Iya. Dan pengetahuan juga bagi kita dan teman-teman pribadi bisa diterapkan juga di latihan. Siapa tahu atlet kita bisa memakainya, siswa kita. Betul. Dan ini ya, kamu tadi kan ngobrol kayak gitu, Wewe nggak mungkin pakai gini, teman-teman. Tapi dilatih semua tetap. Di latihan itu semua teknik itu kita dilatih. Kita dilatih. Nggak pernah aku latihan selama aku jadi atlet, nggak pernah cuman T doang yang dilatih sama pelatih, nggak. Malah banyak sabit ya? Iya, malah kalau di latihan aku banyak keluarnya sabit karena aku lebih banyakin teknik yang di luar habit aku. Sabit, tendangan lurus gitu, terus pukulan, bantingan gitu kan. Namun itu kan aku bilang balik lagi ke atletnya, karena atletnya itu dia habit atau kebiasaannya kayak gimana. Kalau aku memang orangnya tipikal yang fokus satu teknik. Jadi kayak di pertandingan tuh aku tuh punya moto, bukan moto sih, lebih tepatnya ke kayak kata-kata di dalam diri aku adalah kalau misalkan satu teknik itu masih berhasil, ngapain aku harus mengubah teknik yang belum tentu berhasil gitu. Kecuali kalau teknik yang aku lakuin itu udah antisipasi, baru aku akan merubah teknik atau kayak menyelipkan teknik lain gitu. Ya, atau poin kita sudah jauh banget, bolehlah mau main-main ya. Mencoba teknik. Cuman kalau nilainya masih tipis, jangan coba-coba dulu. Kecuali di latihan. Ya. Dan siapa tahu, aku bilang lagi kan, siapa tahu tutorial yang kita dibuatkan konten sama kita itu siapa tahu cocok dengan si atlet A gitu. Walaupun misal si atlet B itu nggak cocok, tapi siapa tahu banyak yang cocok dengan menggunakan teknik tersebut gitu. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Jika ada yang pengen tambahin silahkan berkomentar di bawah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Bye bye.